Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, salam beli tomat. Tomatnya dicuci pakai pengki. Cakep. Yang jawab salamnya semangat, insya Allah tahun depan naik haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan yang hadir dan juga audiens kita yang ada di rumah, semoga semuanya dikaruniai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menggali inspirasi dari surat Al-Ikhlas. Surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Karena ada orang di kampung saya, di tempat saya, coba baca surat Al-Ikhlas, bengong dia. Terus ketika kita kasih tahu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Oh, surat Qul Pak Ustadz gitu. Surat Al-Ikhlas. Ini nama surat ini Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Betul? Nah, karena itu salah satu inspirasi dari surat Al-Ikhlas adalah menjadi orang yang ikhlas. Sebagaimana surat Al-Ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Air kalau dicampur teh itu berarti airnya enggak ikhlas. Kalau dicampur kopi enggak ikhlas. Tapi kalau airnya murni itu namanya al-ma'ul khalis. Air yang ikhlas. Nah, inilah mengapa ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca surat Al-Ikhlas. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada sahabat Nabi kalau sholat ngimamin pasti baca surat Al-Ikhlas. Betul nggak, Bu? Sama ibu-ibu ya? Cuma kalau dia ini karena suka sama surat Al-Ikhlas, bukan cuma karena hafalannya surat Al-Ikhlas. Baik, mari kita baca pertama, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, hati-hati kalau kul ini harus makhrajnya, pronunciasinya harus bagus. Kul. Karena kalau nggak bagus, kul artinya makanlah. Betul nggak? Betul, betul. Kul, makan. Tapi kul katakanlah.
Ketahuilah, pelajarilah, sampaikanlah. Huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dalam artian apa? Allah Esa, dialah yang kita sembah. Dialah satu-satunya tujuan. Dialah satu-satunya arah hidup. Dialah satu-satunya yang kita inginkan ridhonya. Saya hidup hanya untuk Allah. Hanya Dia, karena Dia ahad satu-satunya. Jadi ternyata surat Al-Ikhlas ini mengajari kita untuk hidup hanya untuk Allah saja. Untuk siapa, Bu? Allah. Untuk cari ridho Allah. Saya sih tujuan hidup itu yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena dalam hidup kita itu sekarang orang pengen cari pujian manusia. Betul nggak? Ini namanya syirik di dalam tujuan hidup. Apa ciri bahwa kita itu ternyata tujuannya bukan hanya untuk Allah? Contohnya ya Bu, suka pujian. Suka apa Bu? Ibu senang dipuji? Senang dipuji? Sakit hati kalau dicaci? Nah berarti tujuannya masih manusia. Bukan Allahu ahad. Ahad di dalam tujuan hidup saya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah. Untuk yang disukai oleh Allah. Walaupun manusia nggak suka, yang penting Allah suka. Kadang-kadang kita ternyata tujuannya adalah manusia. Apa kata tetangga? Cirinya apa tadi? Kalau dipuji senang. Yang kedua, kalau dicaci sakit hati. Ini berarti hidupnya tujuannya itu pujian manusia. Yang kedua, kalau dilihat manusia ibadahnya bagus. Kalau sendirian males-malesan. Kalau posting di Instagram, di Facebook banyak like-nya, seneng. Allah seneng apa enggak seneng urusan belakang. Ini orang yang tidak mengahadkan Allah di dalam tujuan. Tapi orang yang mengahadkan Allah di dalam tujuan. Yang penting bagaimana Allah senang, bukan yang penting orang lain senang. Nah ini ahad yang diajarkan dalam surat Al-Ikhlas. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau keluar rumah rapi, dandannya cakep, betul? Tapi kalau di rumah cantik katanya Ustaz. Cantik apa adanya dan seada-adanya ya Bu ya. Pakai daster ya. Kena kompor lagi itu ya. Minyak goreng. Nah maka surat Al-Ikhlas ini mengajari kita bagaimana kita murni hidup untuk Allah. Untuk mencari ridho Allah. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya kira-kira memuaskan ibu-ibu di sini dengan memuaskan satu orang. Ustadz David mana yang lebih mudah? Satu orang. Membuat ibu-ibu di sini senang semua atau membuat Mas David senang satu? Senang saja beliau. Mana yang lebih mudah? Satu. Berarti Tuhan yang satu itu lebih baik daripada Tuhan yang banyak. Betul nggak? Karena kalau Tuhan itu banyak berarti kita ditarik ke sana kemari. Seperti orang budak punya majikan yang banyak berselisih. Satunya nyuruh ke timur, satunya nyuruh ke barat. Satunya nyuruh ke utara, satunya nyuruh ke selatan. Kenapa? Majikan bertengkar. Tapi orang yang hidupnya hanya untuk Allah, berarti dia punya berapa majikan? Satu majikan sehingga hatinya enggak tercerai-berai. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau ibu-ibu punya motor nggak bagus.
Kalau ibu dengerin kata tetangga kira-kira nyenengin gak? Motor butut. Betul gak? Kalau ibu punya HP jadul dengerin kata tetangga bagaimana bu? Kampungan, ketinggalan zaman. Betul gak? Kalau ibu nikahkan anak, harus begini, harus di tempat begitu. Semua orang kemudian punya pendapatnya masing-masing. Maka kalau kita hidup untuk nuruti keinginan manusia, maka hidup kita akan lelah. Betul nggak? Betul. Tapi kalau hidup kita hanya untuk Allah, yang penting apa kata Allah, yang penting Allah ridha, maka itu yang akan membuat hidup kita tenang. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah tenang semua karena keikhlasan. Amin. Barakallahu fiik. Silakan Mas David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas? Insya walaupun ragu-ragu, makanya ya pas Ustadz ngomong denger ya. Jangan berani. Kita bicara tentang keikhlasan ya, tapi sebelum kita masuk izinkan saya untuk menyapa dulu kepada ibu-ibu dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. Sekarang ini hidupnya sudah bahagia belum? Alhamdulillah. Yang namanya hidup bahagia itu bukan berarti nggak pernah ngerasa susah. Betul apa betul? Betul. Apa yang bikin kita bahagia, Bu? Apa yang bikin kita bahagia? Ada yang bahagia dengan punya suami, ya. Ada yang bahagia punya anak soleh, betul? Ada yang bahagia dengan punya pekerjaan dan jabatan, betul? Nah, sekarang apa rasanya pada saat kita merasa bahagia dengan ada di sekitar kita, mendadak semuanya diambil oleh Allah. Anak yang soleh ternyata meninggal duluan. Suami yang kita banggakan meninggal dunia. Rumah yang kita punya, ya, mobil, harta, semua diambil termasuk dengan jabatan. Sedih enggak? Sedih. Manusiawi banget. Sekarang kita diajari bagaimana apa yang kita banggakan dalam hidup ini yang punya kecenderungan untuk menjadikan kita bahagia, ya. Kita coba kembalikan lagi bahwa sebenarnya yang bikin kita bahagia itu bukan materinya, tapi bagaimana kita bisa bahagia dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari keikhlasan. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira dari apa yang dibahas oleh Kiai tadi, Kiai Jumharudin, ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Silakan angkat tangannya, silakan. Siapa yang mau nanya? Oke, banyak. Silakan ibu yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Entin dari BKMM Jatirasa. Ustadz mau tanya, banyak orang yang merasa sudah sholat, sudah ngaji, tapi hatinya tuh masih mencari-cari yang lain. Kenapa itu ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa orang sudah sholat, sudah mengaji, tapi hatinya masih mencari yang lain? Jawabannya karena hatinya tidak ikut sholat. Jadi banyak di antara kita tangannya sholat, mulutnya sholat, dahinya sholat, tetapi hatinya tidak sholat. Padahal pemandangan yang indah itu dinikmati oleh mata, makanan dinikmati oleh mulut, tapi ibadah itu dinikmati oleh hati. Maka siapa yang tidak mengajak hatinya beribadah, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Nah, karena itu agar sholat kita tadi membuat kita merasakan kecukupan. Agar sholat itu membuat kita merasakan kebahagiaan, maka yang penting itu bukan cuma mulutnya yang sholat, bukan cuma tangannya yang sholat, tetapi hatinya diajak sholat. Agar apa? Karena ibadah itu dinikmati bukan oleh fisik kita, tetapi ibadah itu dinikmati oleh hati kita.
Dan pertemuan kita dengan Allah itu pertemuan hati. Hati adalah tempat bersemayamnya Allah di muka bumi ini. Jika di langit Allah bersemayam di arasy, maka di bumi kata Ibnul Qayyim Allah bersemayam di hati yang bersih. Allah. Maka kalau ada orang yang sholat merasa kurang, kalau orang merasa sholat masih nggak puas-puas, masih tomak, masih rakus, itu menunjukkan bahwa di hatinya masih ada kotoran-kotoran. Dan dengarkan ini, orang yang masih menikmati maksiat tidak mungkin dia bisa menikmati ibadah. Tidak akan bersatu menikmati maksiat dengan menikmati ketaatan. Siapa yang sudah bisa menikmati ketaatan, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Maka tadi ajaklah hati untuk beribadah kepada Allah di dalam sholat. Dan tinggalkan dosa-dosa, insya Allah akan connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin. Bu, jelas ya Bu ya? Dalam salah satu hadis dikatakan Rasulullah mengatakan orang yang hatinya bersih itu ibarat cermin yang memantarkan cahaya. Tapi kalau dia melakukan dosa itu akan muncul satu nuktah, ada satu titik yang akan menutup hatinya. Tapi semakin banyak kita melakukan dosa nanti akan lama-lama nutup itu hati semuanya. Sehingga kita gak bisa menerima cahaya kebenaran lagi. Hatinya gelisah sampai-sampai nanti hatinya jadi sakit. Bu, mau hatinya sakit Bu? Aku gak mau sakit hati. Bukan sakit hati begitu. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan dari sosial media nih. Silakan. Kita lihat pertanyaannya apa ya dari sosial media ya. Nah ini dia, silakan. Tio dari Jakarta mau bertanya. Itu harus berpindah tempat. Oke, Tio dari Jakarta pertanyaannya, kenapa kalau sholat sunnah itu setelah sholat fardu itu harus pindah tempat? Ya kan kita lihat ya Bu ya. Ya, kalau tadinya di sini begitu dia mau sholat sunnah dia geser lagi ya. Qobliyah itu terutama ya. Silakan Ustadz, kenapa itu Ustadz? Subhanallah, ini bagus sekali pertanyaannya. Kenapa setelah sholat wajib disunahkan, bukan wajib. Disunahkan untuk pindah tempat. Yang pertama adalah agar tempat yang kita sujudi itu memberikan kesaksian nanti di hari kiamat. Bahwa si fulan ini pernah sujud di tempatku. Itulah tafsir dari surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi menceritakan tentang apa saja yang dilakukan di tempat itu. Maka kita pindah tempat agar tempat itu nanti bercerita bahwa kita pernah sujud di situ. Sayyidina Ali berkata bahwa ketika seorang muslim itu meninggal dunia ada dua tempat yang menangisi. Yang pertama langit tempat naiknya amal. Dan yang kedua adalah tempat sujudnya menangis. Maka filosofis yang pertama adalah agar tempat itu merekam amal baik kita di tempat itu. Dan yang kedua adalah Islam itu mengajarkan agar kita berubah, agar kita bergerak. Betul nggak? Ustadz kalau ceramah duduk begini aja ngantuk. Coba kalau ada ustadz ceramahnya jamaah. Gitu. Bener nggak Bu? Nah itu dia, itu artinya apa? Bergerak, berubah. Betul nggak Bu? Dulu ibu pakai jilbab, brosnya di sini kan? Di sini, kadang-kadang di sini. Sekarang berubah, 3 begini kalau jalan. Kenapa Bu miring? Bros 3 Pak Ustadz. Ya gitu tuh, berubah begitu. Baik Ustadz, tapi kalau misalnya kita sholatnya nggak geser, batal nggak sholatnya? Ini pertanyaan umum. Ya. Tidak batal karena itu adalah sunnah. Dan di antara hikmahnya lagi untuk membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ini wajib, ini sunnah. Nah oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas ya kalau kita habis sholat fardu biasanya sholat ba'diyahnya ya itu suka geser. Kenapa? Karena ada sunnahnya. Tapi kalaupun nggak geser ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak membatalkan sholatnya. Baik, kita akan lanjut lagi bahasan kita mengenai keikhlasan ya. Bicara introspeksi diri. Yuk kita bercermin hari ini ke diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah? Apakah kita benar-benar sudah mencintai Allah seperti yang sering kita ucapkan? Apakah benar-benar Allah sudah hadir di dalam diri kita?
apakah Allah benar-benar sudah menjadi wali dalam hidup kita? Seperti yang kita sering sebutkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur sumsum pakai es batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pakai bubur sumsum yang datang nenek-nenek. Buah semangka baru dipetik. Cakep. Gak nyangka yang datang cantik-cantik. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Aduh. Nah, semangat Amma. Amma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda sehat? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, karena sehat itu mahal, sakit itu juga mahal. Sehat itu mahal, sakit itu mahal, yang paling mahal lagi sehat disakitin. Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu kalau duduk tuh, kalau senderan enaknya kemana? Ke tembok apa ke orang? Ya Allah, ke tembok. Tapi kalau kehidupan senderannya kepada manusia atau kepada Allah? Itulah yang akan kita kupas tuntas setajam-tajamnya. Pemirsa serta semua yang berada di studio maupun yang berada di rumah, ya, jadi kita memang hidup itu butuh sandaran. Karena kita adalah makhluk manusia yang sangat lemah, butuh sandaran kepada manusia pasti banyak kecewanya. Tapi Iya. kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan puas dan diatur Allah itu sangat enak. Makanya kita sering baca doa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslihli sya'ni kullahu falatakilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami minta tolong banget. Jadi astaghits itu minta tolong udah kepepet. Kalau isti'anah minta tolongnya biasa. Tapi kalau udah astaghits udah mepet banget. Understand? Yes. Apalagi hari gini, zaman tahun ajaran baru, beli yang namanya alat tulis, buku, sepatu, seragam. Sama siapa kita bersandar? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita juga tetap berusaha. Jadi kita sering baca surat Al-Ikhlas, apalagi ayat kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kami bersandar ya Allah. Engkaulah yang maha mengatur. Menurut Al-Hasan Al-Basri, arti daripada somad adalah Allah ngatur kita, kehidupan kita, keperluan kita, keinginan kita. Pokoknya semua Allah yang atur. Karena kalau kita ngatur berantakan. Tuh 2, 3. Berantakan. Jadi udah Allah aja yang ngatur ya. Fala takilni, jangan kau serahkan pada diriku sendiri ya Allah. Gue gak sanggup, ku tak sanggup bila ku sendiri ngatur hidupku ini. Cakep kan suara gue? Fala takilni, jangan kau sandarkan aku sendirian ya Allah. Fala takilni ila nafsi, pada diriku sendiri aku gak bisa. Engkaulah tempatku bersandar ya. Jadi kita kalau cuma ngarepin manusia tidak akan pernah yang namanya bahagia. Manusia itu lemah. Ketika dia mungkin lagi ada bantuan atau bisa bantu, kita bisa minta bantuan. Tapi ada tuh peristiwa, udah ya aku gak bisa bantuin kamu lagi, aku sudah pensiun, aku sudah gak bisa. Aku bilang gini, Bu, pensiun itu memang pasti. Gaji itu bulanan, tapi rezeki tidak ada pensiun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sama manusia sandarnya. Understand? Yes. Cantik-cantik begini kok bersandar sama manusia. Boleh minta bantuan sebatas manusia dengan manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Boleh kita minta bantuan sekedar kemanusiaan, bukan yang melebihi seperti kita minta kepada Allah Subhanahu. Saling tolong menolong dalam kebaikan, tapi jangan saling tolong menolong dalam keburukan.
Ya kan? Ada nggak orang tolong menolong dalam keburukan? Ada. Gosip nyambung tuh. Nauzubillahimin. Dalik. Jadi kata-kata as-somad menurut Ahasan adalah Allah yang ngatur kita. Allah maha hidup. Nah kalau kita ngatur, kalau kita melek. Lah kalau kita tidur emang kita ngatur. Kagak kan? Kaget. Biar melek yang di pojok, ya Allah. Tuh deh riep-riep matanya. Ya Allah. Makan bubur kacang ijo panas-panas. Bubur kacang ijo makan panas-panas. Jilbab ijo belum lunas. Hijau juga itu. Iya. Hijau juga Iya itu. juga Ustaz David, ya Allah. Ember, ya Allah. Kok kita kagak dibagi? Biasanya kalau kita yang tausiah tuh kalau ada seragam ustazahnya dibagi. Iya. Katanya dia gini, celamitan amat. Yang ketiga, ingat. Ketika kita bersandar kepada Allah kita pasti gembira. Bahkan Allah bilang kalau kita ngaji, ngerjain sesuatu apapun harus gembira. Karena itu perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah. Dengan karunia Allah yang sangat banyak, kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa pakai seragam cantik, CCM cantik-cantik manja. Karunia Allah sangat banyak, rahmat Allah sangat banyak. Maka dari itu fabizalika, makdarit, maka dari itu fabizalika faliyafrahu. Kita semua harus gembira. 1, 2, 3. Gembira. Gitu. Jadi perintah Allah gembira, nggak usah sedih-sedih. Ya Allah, gimana nih aku gak punya suami, orang punya suami, dapat uang belanja 200 juta per bulan. Aku gimana? Sehari 1 juta juga udah lumayan. Lumayan sebulan 30 juta. Makanya kalau naruh duit jangan di tembok. Taruh duit di lemari, naruh di tembok. Mana sih? Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Jadi Masya Allah ketika kita mendalami surat Al-Ikhlas dalam sholat kita yang jadi surat langganan Al-Ikhlas. Kan ibu-ibu gak jauh dari Al-Ikhlas sama Ina atau Ina. Iya kan? Padahal ngajinya udah panjang kemana-mana. Amaya tasa'alun, al-ghosyah. Tetap aja kalau sholat. Ina aktoin. Kulhu. Ya udah kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Masya Allah Bu. Bu, seru ya ternyata ya Bu ya. Tadi apa singkatannya Bu tadi Bu? Makdarit. Maka dari itu siapa yang nolak kalau misalnya dikasih 1 hari 1 juta sama suaminya, ada yang nolak ada? Pada mau semua ini? Berapapun rezeki yang suami berikan kepada istri itu adalah rezeki dari Allah ya. Rezeki dari Allah. Suami itu cuman jalannya Allah nitipin rezeki buat kita. Dia kerja, dia apa dan segala macam dibawa ke rumah. Jadi bukan suami, rezeki bukan dari suami tapi dari Allah. Karena itu bersyukurlah berapapun rezeki yang dibawa suami pulang ke rumah. Apalagi rezekinya kita akan rezeki yang halal. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia. Berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Tepuk tangan dong. Jemaah, mau dapat hadiah enggak? Beneran? Kalau mau coba deh jawab pertanyaan dari Umi ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Pastinya dong 1 juta lumayan buat belanja hari-hari. Dari mana nih? Dari Luwak Tarik Malaka. Tapi ingat dipotong pajak, bukan dipotong sama Umi, oke? Nanti kalau Umi bertanya tolong ditunjuk tangan ya, jangan tunjuk kaki. Ya, pertanyaannya adalah, saya lihat dulu yang tunjuk tangan. Apa surat yang sedang dibahas di episode ini?
Mana ya? Ah, kayaknya ibu yang ini nih yang pakai kacamata. Silakan sini bunda sayang. Masya Allah. Mana bunda, mana bunda. Masya Allah. Silakan bunda. Sebutkan namanya dan juga dari mana, dari tadi apa dari kapan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gayatri. Hah? Gayatri. Gayatri. Dari Majelis Taklim BKMM. BKMM. Oke, apa tuh BKMM? Badan Koordinasi Majelis. Majelis Taklim Masjid. Oh gitu, siap. Pertanyaannya nih, tak dulu. Mau jawab aja. Apa surat yang kita bahas di episode pada hari ini? Cus. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Beneran? Betul. Beneran gak bun? Waduh, jawabannya adalah benar sekali adanya. Anda mendapatkan hadiah. 1, 2, 3. Hadiah. 1 juta rupiah dari Luwak Malaka. Alhamdulillah. Buat apa ya Bu? Buat belanja apa ya Bu? Buat Cabe. keperluan taklim lagi. Keperluan taklim lagi. Halo, keperluan taklim. Padahal di rumah buat belanja ya. Ibu di sini dulu ya. Jadi selamat ya. Jangan lupa potong pajak. Tadi belakang saya potong. Pemirsa, jamaah ya. Jamaah dan penonton di rumah nih. Pernah nggak sih ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet gitu? Pernah nggak? Tapi nggak mau ribet. Kan biasa kan ibu nggak mau ribet nih. Nah ini deh nih rahasianya. Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget. Karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. Terpisah Bu ya. Nah 1 kopi dan juga karena ini adalah 1 lagi susu bubuk full cream dan 1 lagi 1 kopi. Jadi ada 2 saset ya Bu ya. Bapak-bapak yang pada senang ngopi ingat ada 2 saset terpisah. Karena susunya dipisah maka kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh tentunya. Ya gak sih Bu? Keunggulannya kita bisa atur sendiri deh tingkat kekentalannya sesuai selera. Dan hasilnya kopi yang ekstra creamy. Teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget seperti aku. Dan rasanya juga nggak terlalu pahit loh. Jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau diseduh dingin, ditambah es, sensasi kopi tariknya tetap juara. Kok bengong? Luwak Tarik Malaka, tarik creaminya, atur sesukamu dan semuanya masih semangat nggak? Semangat? Semangat. Nah kalau gitu jangan kemana-mana, nikmati kopi Tarik Malaka ya, Luwak Tarik Malaka setelah yang satu ini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Yuk kita ngopi yuk. Ngopi habisnya ya. Kau lihat tadi ya. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu duitnya banyak, amin. Bahagia? Bahagia? Kalau duitnya berkurang, sedih? Oh, berarti tujuannya bukan Allahu Ahad, Allahus Somad. Dan ternyata ketika ada pertanyaan Mas David tadi, bahwa orang kok bisa kehilangan ketenangan ketika hilang semua sandarannya. Hilang suami, sedih, betul ya? Padahal kan yang hilang itu kan pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Suami takut istri misalkan. Padahal yang ditakuti mestinya siapa? Allah. Nah ini semua yang membuat kita sedih, semua yang membuat kita takut,
itu menginformasikan apa yang bertahta di dalam hati kita. Allah. Makanya ketika kita membaca Allahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, satu-satunya yang ngatur rezeki dia. Satu-satunya pemilik dia. Satu-satunya yang disembah dia. Satu-satunya yang diharapkan adalah dia. Sebenarnya surat Al-Ikhlas itu kalau mau disimpulkan dengan satu kalimat. La ilaha illallah. Itulah makna dari surat Al-Ikhlas. Jadi seluruh surat Al-Ikhlas itu sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk memahami tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Makanya ada 2 surat yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Apa ada itu? yang tahu? Enggak. Yang pertama surat Al-Kafirun. Belum pernah dengar ya? Barusan dengar saya ngomong. Jadi kalau buka kitab-kitab tafsir, surat itu banyak namanya. Ada satu surat namanya banyak. Al-Kafirun salah satu nama surat Al-Kafirun. Tapi surat Al-Kafirun juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dia surat pembersihan dari kekafiran. Makanya sebagian ulama mengatakan apa tafsir dari la ilaha illallah. La ilaha tafsirnya surat Al-Kafirun. La ilaha tafsirnya surat apa? Al-Kafirun. Apa makna la ilaha? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud dan seterusnya. Apa tafsir illallah? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tafsir illallah. Itulah mengapa dalam salat Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas itu satu paket. Betul? Betul. Ibu sebelum subuh sunahnya membaca surat apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Witir 2 rakaat terakhir. Kan 1 rakaatnya sabbihis. 2, 3 sunahnya baca apa? Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat sunnah tawaf, setelah tawaf sunahnya apa? Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa 2 surat ini menjadi tafsir kalimatut tauhid? La ilaha tafsirnya? Al-Kafirun. Illallah tafsirnya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Maka luar biasa surat itu dibaca agar merimain kita. Bahwa tujuan kita adalah Allah. Bahwa hidup kita itu kita berharap, kita bergantung kepada Allah. Kenapa kita hanya harus bergantung kepada Allah? Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah. Karena manusia itu lemah. Kalau kita bergantung kepada yang lemah sekarang dia bisa nolong, besok belum tentu. Sekarang dia sehat, besok Belum sekarang dia menjabat, besok belum tentu. dan tidak akan bisa bikin tenang Bu uang itu. Saya ingin sampaikan, hati ini diciptakan untuk Allah. Siapapun yang mencari kebahagiaan pada selain Allah, maka dia tersesat jalan. Betul? Betul. Bu, ada nggak orang yang sudah kaya korupsi uang 350 miliar, ada nggak? Ada. Itu barusan ketahuan di bankernya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa orang yang rakus, maka dunia ini tidak pernah akan mencukupi orang yang rakus. Saya ulang lagi kalimatnya. Alam semesta ini ciptaan Allah ini begitu kaya, begitu banyak. Tapi itu tidak akan pernah membuat cukup orang yang rakus. Allah. Maka siapa yang hatinya kurang, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia cukup. Dan siapa yang hatinya diberikan kecukupan oleh Allah dengan dekat kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia kurang. Masya Allah. Dan apa yang membuat cukup? Ketika kita bukan bergantung kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manusia bisa memberi banyak, tapi manusia tidak akan mampu memberikan cukup. Hanya yang maha cukuplah yang bisa memberikan kita kecukupan. Ya salam, Masya Allah. Hanya Sang Maha Cukuplah yang bisa memberikan kita kecukupan. Masya Allah. Siapa itu? Allah. Baik, pemirsa, ibu-ibu juga yang ada di sini, kita udah simak tadi ya, bagaimana guru kita menjelaskan untuk bisa kembali sadar nih, hari ini kita diajak sadar lagi bahwa ya kita ini tempat menggantungkan hidup ya Allah. Ya semua ini nih kapan aja Allah bisa ambil. Kalau kita menggantungkan kepada selain Allah pasti akan kecewa, pasti akan sedih, pasti akan siap-siap merasa kehilangan. Nah untuk itu siapkan hati kita untuk selalu menggantungkan kepada Allah. Siapa yang mau nanya angkat tangannya? Silakan, silakan, silakan. Mana? Ya, mana tadi Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti dari Majelis Taklim Baiti Janti. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ketika trauma karena sering sekali dikhianati, jadi kita tidak percaya pada siapapun. Bagaimana pandangan Ustadz, pandangan Islam tentang hal tersebut, gitu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena banyak orang yang kemudian trauma karena pernah disakiti, ya, pernah dikecewakan. Maka bagaimana Islam memandang ini? Pertama, Islam memandang agar kita senantiasa berbaik sangka kepada orang yang belum pernah terbukti melakukan pengkhianatan. Betul nggak? Betul. Husnuzonni, senantiasa berbaik sangka, apalagi kita kepada sesama orang yang beriman. Setiap kali kalau orang itu ahlul masjid, orang itu rajin ke pengajian, orang itu rajin ibadah, maka asal hukumnya kita tidak boleh berbaik sangka. Kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi kalau orang itu memang sudah terkenal pengkhianat, tukang bohong, tukang ngibul, bilang mau bikin mobil apa? Mobil ya. Pokoknya begitu ya. Tapi udah terkenal bohongnya, maka kita boleh 100% tidak percaya kepada orang itu. Tetapi sesama muslim yang kita kenal dia keturunan baik, pergaulannya baik, maka kita tidak boleh suudzon. Tapi harus Nusar. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ada kecewa itu? Jawabannya, kalau kita sempat kecewa berarti harga kehati-hatian kita itu mahal sekali. Sampai perlu kecewa dulu baru hati-hati. Sebagian kekecewaan itu mengajarkan kita untuk senantiasa hati-hati. Bukan kemudian untuk trauma, kemudian menuduh semua orang adalah pengkhianat. Jika ibu mengatakan atau seseorang mengatakan semua orang pengkhianat, berarti bapak kita pun pengkhianat. Ibu kita pengkhianat, betul nggak? Bahkan diri kita pengkhianat. Di dunia ini selalu ada orang baik dan selalu ada orang jahat. Jika kita senantiasa bertemu dengan pengkhianat, jangan-jangan itu kita salah pergaulan. Kalau teman kita orang baik banyak, maka pastilah itu akan merubah hidup kita. Bahwa ternyata banyak orang yang baik, banyak orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya mau tanya Ustadz, kalau tadi karena kekecewaan terhadap orang, akhirnya kita harus hati-hati. Nah sekarang ada orang yang enggan dia berdoa, ya takut dia berdoa karena dia merasa doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah. Ini perasaan dia, ya perasaan dia. Nah bagaimana mengobati perasaan tersebut sehingga dia nggak perlu, sehingga dia bisa yakin lagi bahwa memang Allah itu pasti ngabulin doa aku, Allah pasti menyelamatkan aku. Dan gimana caranya supaya saya dan kita semua ini bisa benar-benar yakin bahwa memang Allah lah tempat kita bergantung. Jawabannya seperti itu. Tapi nanti Ustadz, kita akan temukan jawabannya ya sesaat lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana amamado ya wasi'al karomi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Amin amin rabbal alamin. Semoga selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bunda. 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 Gitu dong, semangat kan kita tadi harus gembira. Makdarit harus gembira. Maka dari itu kata surat 10 ayat 58. Itulah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Semoga yang pada sakit kaki hilang sakitnya. Yang sakit pusing hilang pusingnya. Yang sakit gigi hilang giginya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Untuk bunda-bunda semua baik yang ada di sini maupun yang ada di luar studio maupun di mana berada ya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi biar pada sehat ya. Bagaimana nih kita? Bersandar kepada Allah tapi kadang bersandar pada manusia, bahkan kita suka musyrik tanpa sengaja. Musyrik apa tanpa sengaja gimana? Kita menyamakan orang dengan Allah padahal walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan, tidak ada yang setara, yang sekufu ya dengan Allah makhluk-makhluk semuanya. Tapi terkadang kita suka menyamakan makhluk. Kalau kita misalnya follower sedikit, yang nge-like sedikit, seperti tadi yang dicakapkan oleh guru kita Ustaz Jumarudin, kita kecewa. Padahal itu tidak menentukan kehidupan kita. Jadi banyak kesirikan. Kadang-kadang nih ada nih, mak-mak nih. Ini mak-mak bukan sini? Apa yang anak Gen Z? Nenek-nenek, neneknya ibu sama nenek saya nenek-nenek. Nah, yang jelas begitu ya Bu ya. Kadang-kadang gini, lo mah enak, punya suami, ada ngasih uang belanja. Lepas saya, gak ada lakinya. Pemirsa, ada laki nggak ada laki, rezeki mah udah pasti diatur. Yahfidul wa yarfa'u, yahfidul kisto wa yarfa'u. Dalam hadis dari Ibnu Abbas. Allah itu dapat merendahkan timbangan rezeki, dapat menaikkan timbangan rezeki. Jadi mau punya suami nggak punya suami, bukan ada patokan kita itu punya suami sehingga kita punya rezeki. Kalau kita merasa kalau gue nggak ada suami, gue nggak bisa belanja, itu syirik. Karena apapun yang Allah kasih mungkin ya, yang Allah kasih itu lewat suami. Suaminya suami kita, jangan suami orang. Understand? Yes. Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Oh, don't rich jangan, rich kaya. People orang. Bahasa Inggrisnya lumayan ya. Cakep. Lumayan kacau. Lumayan kacau. Maaf, saya jadi batuk deh. Jadi kalau kita ngomongin masalah yang namanya setara, tidak ada yang setara dengan Allah. Yuk hati kita benerin, jangan sampai ada syirik khafi, syirik tersembunyi. Bergantung sama manusia, ketika dia nggak ada kita marah. Bergantung sama teman, kita marah kalau teman nggak bantuin. Bergantung sama saudara, saudara meninggal kita sedih. Padahal, kaget ya Bu ya? Gitu aja kaget, biasa juga ibu ngagetin. Yang pertama, kalau kita ngomongin masalah tadi sandaran. Yang kedua, jangan sampai kita itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa? Contoh syirik cinta. Apa tuh syirik cinta? Kita lebih cinta kepada makhluk ketimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tuh di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka lebih mencintai orang-orang alimnya, mencintai bahkan sampai menyembahnya, sehingga itulah disebut dengan syirik cinta. Padahal Allah yang harus lebih kita cintai. Yang kedua apa Bun? Syirik taat. Ada orang tuh kalau sama Allah bisa tuh yang namanya sholat subuh. Yang namanya sholat subuh tuh ikutin waktu Saudi. Kan di sini kan sholat subuh jam 5, setengah 5, ibu jam 9. Saya tanya kenapa jam 9? Saudi. Ya gak bisa, kita di sini ikutin jam di sini setengah 5. Tapi kata guru saya begitu. Kata siapa itu? Kata siapa? Itu namanya syirik taat. Jadi jangan sampai di hati kita ini ada syirik tersembunyi, syirik cinta, syirik taat, syirik tersembunyi apalagi di sini nih. Kayak kalau nggak dibantuin kita tuh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bunda, kok pada diem? Terpesona ya sama aku ya?
terpesona, aku terpesona. Lagu lama itulah ya. Jadi kita satu, jangan sampai terjadi syirik tersembunyi. Kedua, syirik cinta. Lebih cinta sama anak, lebih cinta sama ini sama itu. Lebih cinta sama follower, lebih cinta sama HP. Bisa nggak kita bangun tidur jangan buka HP, kita buka adalah Al-Quran. Terus kata ibu kan belum udu, ya udu dulu lah. Gimana sih? Yang ketiga, ya ampun, saya waktu kemarin kerja tuh ya, tuh saya bisa beli ini beli itu, bisa ngasih uang belanja, bisa belanja ini. Sekarang saya nggak kerja, gimana dong nasib saya? Itu namanya syirik jabatan. Ketika dapat jabatan kita senang, kita happy bekerjanya, happy semuanya. Tapi ketika jabatannya udah turun tahta, langsung kita lemes, nggak mood. Why? Please answer me. Asik. Biasa nih habis makan ini spaghetti, jadi begini nih lidahnya. Jadi mudah-mudahan kita semua hanya bersandar kepada Allah, jangan sampai mensekutukan Allah, karena Allah sangat-sangat marah. Karena ketika kita mensekutukan Allah, dalam hadis Allah berfirman ya, dalam hadis qudsi, ana agna suroka anisyirki. Aku lebih kaya daripada orang-orang berbuat syirik kepadaku. Faman amila amlan fihi, ketika ada orang beramal dalam amalan itu ada kesyirikan, asyirku fihi, maka tarok tuhu wasirkahu. Aku tinggalkan orang itu beserta sekutu-sekutunya. Emang enak ditinggalin sama Allah? Ibu ditinggal sama suami aja, nelpon mulu. Anak pulang telat, nelpon mulu. Kemana sih, kemana? Gimana ditinggal sama Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan ya Allah, kita tetap bersandar sama Allah, karena Allah lah satu-satunya tempat kita minta. Gak ada yang sama dengan Allah. Kalau orang itu kita minta, kalau dia ngambek dia kagak jadi ngasih. Ibu pernah gak ngambek? Ya kan gara-gara mungkin saudara ngeselin, tadi dia ngasih, ibu gak ngasih. Pernah gak kayak begitu? Pernah. Saya juga, namanya juga manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ngambek ke, nggak ngambek ke, taat ke, nggak taat, Allah tetap kasih keperluan-keperluan kita. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Siapa yang mengerti kita? Allah Subhanahu. Makanya gimana sih cara dekat sama Allah? Quran jangan bacanya cuman kulhu doang sih. Semua isi Al-Quran dibaca. Insya Allah kita jadinya tenang dan adem. Makanya ada selawat Quran. Hafizna kullal Quran jawidna tolkol lisan fahimna anil bayan sabitnahu fil jinan. Ya Allah, jagalah kami, lisan kami, hati kami dengan Al-Quran. Jadikan lisan ini senang baca Quran, terutama surat Al-Ikhlas. Dan ya Allah, fahimna anil bayan, berikan kami pemahaman untuk bisa menjalankan isi Al-Quran. Walaupun bahasa kita kulhu itu berat coy. Dan sabitnahu fil jinan, ya Allah tetapkan kami agar mendapatkan surgamu nanti. Amin ya robbal alamin. Masya Allah Bu. Yeay. Udah jelas. Biasanya kita kalau tadi doanya biar kita dapat ilmu untuk bisa memahami Al-Quran ya. Kalau kita selesai khatam Al-Quran ada doanya tuh. Apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wal huda warahmah. Semuanya sama-sama yang di rumah. Allahumma zakirna minhu manasi'a wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi sama-sama kita bacakan ya benar-benar bisa kita laksanakan dan kita rasakan setiap kita selesai membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai huda, petunjuk, dan juga kita dimampukan di sela-sela waktu senggang kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya robbal.
silakan yang mau nanya angkat tangannya. Iya, mana ini? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dari BKMM Jatirasa. Masya Allah. Izin bertanya Ustazah. Silakan. Hani. Hani. Bagaimana? Silakan Bu. Bagaimana kalau orang kerja keras banget demi karir atau bisnis, apakah itu boleh atau itu sudah termasuk menyekutukan Allah? Bagaimana? Ya Allah, kaget saya. Makasih banyak Bu. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobinya ngagetin. Mana Ustadz diulangi? Silakan Ustazah jawab. Saya udah kaget deh. Duduk aja ya. Duduk apa berdiri? Duduk Udah deh kalau gitu udah berdiri. Bagaimana ada orang bekerja demi bisnis, demi yang namanya usahanya sangat lancar ya kan. Pokoknya intinya dia buat bisnis, buat karir. Apakah itu syirik atau boleh? Baik kalau begitu. Ada di dalam hadis dari Rasulullah SAW. Man sa'a li iyalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia bekerja mencari nafkah untuk iyal itu tanggungannya. Mungkin ada seorang bapak ya, dia punya istri, punya anak, dia bekerja. Dengan niat di hatinya untuk iyal, tanggungannya dia nanggung ibunya, dia nanggung istrinya, dia nanggung anaknya, bahkan ponakannya, bahkan tetangganya. Ya, minjem duit biasa. Maka fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Waman sa'a li nafsihi, barang siapa yang dia bekerja mencari nafkah, kayak tadi kerja ke sono kemari. Kenapa sa'a? Karena kerja itu kan mundar mandir, rumah kantor, rumah tempat usaha, kan sa'a, kayak sa'i gitu loh. Barang siapa yang dia sa'a mencari nafkah dengan niat li nafsihi, menjaga kehormatan dirinya, nggak mau minta-minta. Tahu sendiri kan, kalau kita kerja ya kita insya Allah terhormat. Tapi kalau minta-minta, misalnya ada seorang janda nih, minta mulu sama saudaranya, apa kan saudaranya? Sekali dua kali saya kasih kamu, berkali-kali kerja dong, kerja, digituin kan. Nah maka ketika kita bekerja untuk menjaga kehormatan diri, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Waman sa'a, ya kan, ketika dia bekerja tadi untuk tanggungannya, untuk dirinya. Kemudian dia bekerja li ahli untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Tapi ada di ujung hadis. Waman sa'a likasrotil mal. Coba sa. Waman sa'a likasrotil mal. Barang siapa yang dia bekerja niatnya cuman bisnis, cuman buat kepengen keren, buat karir doang ya kan, buat ngumpulin harta benda yang banyak, niatnya cuman ngumpulin, nggak mau zakat, nggak mau yang infak, nggak mau berbagi, fahuwa fi sabilit togut, maka dia berada di jalan syaiton togut. Nauzubillahimin. Jadi kalau niatnya bisnis, yang kedua niat awal adalah lillahi ta'ala, ya Allah saya bekerja untukmu, engkau yang ngasih aku sehat. Coba kita kerja jatuh di jalan keseleo, besok gak bisa jalan, emang bisa kerja? Semua yang jagain tuh Allah. Dikecongkel aja tuh ya, kecolek aja tuh, apa tuh saraf kejepit, jatuh keseleo. Iya. Ya kan coy? Maka semua karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua hanya untuk Allah. Semua karena Allah. Udah kebanyakan. Nyanyi mulu. Ustazah, mau nanya nih Ustazah. Kalau tadi kan dibilangin ya, kalau hati kita ini hanya untuk Allah ya. Kadang di kantor ya yang boleh kita takutin cuma Allah. Tapi kalau kita kerja di kantor kan ada pimpinan juga yang harus kita takutin juga nih kadang-kadang. Kalau di rumah suami juga takutnya sama istri. Berarti kalau misalnya kita takut sama selain Allah, apakah itu masuk musyrik? Tapi nanti jawabnya. Baru mau jawab. Jangan mana-mana, tetap di sini. Sambil tunggu jawaban saya juga yang tadi dengan Ustadz Jamu Harudin ya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat ya. Dan tentunya tidak pernah henti-hentinya lidah ini, bibir ini, hati ini
Tidak hanya berzikir tapi juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kelak kita dikumpulkan sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kelak-kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat Anda yang baru saja bergabung, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabatku dimanapun saja Anda berada, pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita membahas tentang keikhlasan, yang dibahas adalah surah Al-Ikhlas. Ikhlas ini adalah bersih hati dari selain Allah. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan Ustadz Jumaruddin, pertanyaannya adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga dan mengobati diri kita. Pada saat kita tahu bahwa meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, di hati kita hanya untuk Allah. Tapi pada saat kita berdoa, seakan-akan sering kali kita merasa doa kita nggak dikabulkan Allah. Nah, untuk bisa menjaga hati itu, supaya ayo dong jangan takut untuk berdoa. Jangan kamu berhenti berdoa. Tetap minta kepada Allah. Itu caranya gimana? Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali. Ibu-ibu saya tanya ya, kira-kira doa itu sarana atau tujuan? Sarana. Siapa yang menjadikan doa hanya sarana, maka saat tidak dikabulkan dia akan kecewa. Oh, begitu. Iya. Ternyata para ulama mengatakan bahwa berdoa itu bukan sekedar sarana, tapi berdoa itu adalah tujuan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Iya. Doa adalah ibadah. Kenapa saya berdoa? Jawabannya bukan karena saya cuma ada kebutuhan, karena saya sedang beribadah melalui doa. Allahu Akbar. Nah, ketika doa bukan sekedar sarana tapi dia tujuan, maka kita tidak akan berhenti berdoa. Allah. Karena saat kita sedang berdoa, kita beribadah sedang memuji Allah, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita, dan itu ibadah yang sangat luar biasa. Allah. Tapi Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikamnya mengatakan, janganlah tertundanya dikabulkan doamu membuat engkau berputus asa dari berdoa. Karena Allah mengabulkan doamu dalam bentuk sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan yang kau inginkan. Di waktu yang Allah pilih, bukan di waktu yang engkau pilih. Jadi Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang Allah pilih. Boleh jadi ibu mintanya mobilnya mobil lama, Allah ternyata nggak ngasih mobil lama tapi mobil baru. Ya alhamdulillah. Boleh jadi ibu meminta uang, ternyata Allah nggak kasih uang, tapi Allah kasih sehat sehingga ibu tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang yang ibu minta. Jadi Allah mengabulkan doa dalam bentuk yang Allah pilih dan di waktu yang Allah pilih. Apa yang Allah pilih untuk kita pasti lebih baik dari apa yang kita pilih untuk kita. Waktu yang Allah pilih untuk mengabulkan doa kita pasti jauh lebih baik daripada waktu yang kita pilih untuk kita. Dan ketahuilah, saat Allah sedang menunda pengabulan doa, Allah sesungguhnya sedang senang mendengarkan suara kita. Masya Allah. Seperti seorang pengamen yang mengamen, kalau kita nggak suka sama suaranya, kita langsung kasih untuk agar dia segera pergi. Allah. Tapi jika yang mengamen ini kita sukai suaranya, maka tidak akan kita langsung berikan, kita akan request lagu. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang itu. Dan dengarkan perkata Umar. Kata Umar, aku tidak cemas soal tidak dikabulkan doa. Yang ku cemaskan adalah aku tidak berdoa. Jika Allah mengizinkanku untuk berdoa, itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doaku. Allahu Akbar. Jadi pada saat Allah mengizinkan kita berdoa, berarti itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ingat ya, itu ya. Itu yang perlu kita tanam dalam hati kita supaya kita jangan ragu berdoa. Walaupun kadang-kala kita merasa doa itu sepertinya belum terijabah oleh Allah. Seperti begitu ya, Ustadz ya. Perasaan manusia loh Ustadz. Itu hanya perasaanmu saja. Ustazah, pertanyaan saya tadi yang terakhir Ustazah. Kalau ada suami takut sama istri, suami takut atau seorang orang yang kerja di kantor, takut sama pimpinannya dibanding sama Allah. Misalnya pas lagi rapat, waktunya azan, bosnya bilang nanti aja dulu.
Tapi udah waktunya azan, ya sampai 1 jam udah deket maghrib baru akhirnya dia sholat. Karena kalau dia minta keluar takut nanti dipecat sama bosnya. Itu gimana Ustazah? Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Maaf Ustadz David, Ustadz Umar, guru-guruku, bunda-bunda. Gimana nih kalau ada takut ini ada 2 macam. Satu takut tobi'i, yang satu lagi takut mutlak. Takut tobi'i itu takut yang tobi'i manusiawi dong. Ada api ya kita nggak mungkin masuk ke rumah yang kebakaran, tadi ibu kebakar. Iya. Tuh ibu nih ada di lantai 14, ibu mau terjun, ibu nggak takut? Enggak, aku nggak takut kan Allah jagain aku, hancur ibu. Sunatullah kalau kita jatuh pasti kita berdarah. Nah kalau udah ada takut tobi itu wajar, takut sama bos wajar. Karena kita punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Ya gak coy? Tapi kalau takut tobi ketemu dengan takut mutlak. Misal nih ibu lihat kuburan kan takut sama setan, takut tobi dong. Tapi kalau udah ketemu sama takut mutlak ibu baca apa? Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Karena apa? Takut sih gue sama setan tapi aku lebih takut sama Allah. Ya kan? Jadi kalau satu takut tobi, satu takut mutlak ketemu bareng-bareng, kita harus menangkan takut mutlak. Kita ngomong sama bos. Misalnya nih kalau bosnya emang dipaham kan, dia ngerti dan kita udah deket udah bestie. Saya izin sholat dulu. Tapi kalau emang itu waktu yang tidak bisa dimintai izin, ada fikihnya. Fikihnya? Jamak, maghrib sama isya. Oh gitu. Karena kan meeting jarang-jarang. Iya. Misalnya loh ya, kalau tidak bisa izin. Kenapa? Gue gak takut sama bos, saya sholat, gak bisa. Laisal birro bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Oh gitu, baik. Jadi itu bukan berarti nantinya kita menomorduakan Allah. Bukan dong, karena kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Baik. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ada yang ditambahkan Pak Ustadz, mungkin menurut Pak Ustadz, sirik nih. Takut banget sama bos. Subhanallah, jadi yang pertama ada hadis yang sama-sama kita pahami bahwa la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka kemaksiatan kepada khalik. Tentu ketika kita sholat kan sholat itu masih ada waktunya wajib muasa. Waktunya muasa. Berarti kalau kita nggak langsung sholat masih ada waktunya. Iya. Betul ya? Iya. Akan tetapi kalau waktunya memang sudah mau habis, bos kemudian melarang kita, maka hadis tadi berlaku bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Khalik. Dan ingat kembali ke tauhid. Yang ngasih rezeki kita itu Allah lewat bos. Betul nggak? Betul. Jadi bukan bos yang ngasih rezeki kita, karena itulah surat Al-Ikhlas. Tauhid artinya hanya Allah yang memberikan rezeki. Bos kita ini yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih rezeki saya adalah Allah. Andaikan saya pun dipecat dari kantor itu, maka yang ngasih rezeki saya siapa? Allah. Enggak ada yang berubah. Kita itu hanya akan takut ketika kita menyekutukan Allah. Saya ulang lagi kalimatnya. Ya. Berarti ada yang bisa membahayakan kita selain Allah, berarti menyekutukan Allah. Ya. Ada yang kita harapkan dan kita agungkan selain Allah, berarti kita syirik. Dan orang yang syirik adalah orang yang takut. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku. Aku akan mencampakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir itu disebabkan mereka syirik. Ya. Jika banyak yang saya yakini dia akan meninggikan derajatku, memberikan aku ini, dia yang mengangkat jabatanku, menaikkan gajiku. Jika ada 4 orang yang kita yakini itu, maka kita takut kepada 4 orang ini. Dan sebagai penutup, raihlah keridoan Allah meskipun manusia murka. Jika manusia murka tapi Allah ridho, maka urusan mereka itu kepada Allah. Masya Allah. Tapi jika kita mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, siapakah yang menolong kita untuk menghadapi murkanya Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi renungan buat kita semua ya. Terima kasih banyak guru-guruku. Mungkin ada pertanyaan dari sosmed? Oke, kita lihat dulu ada pertanyaan dari sosial media ini. Ini masih ada yang sempat-sempatnya ngirim ya pertanyaannya. Silakan pertanyaannya ini. Oke, bismillah. Maaf ya, saya maaf menggunakan kalimat ini ya. Saya janda, mantan tidak menafkahi anak saya, kira-kira balasannya apa yang akan dia dapat? Nah itu dia tuh. Ini enak dijawab sama cewek juga apa? Janda. Ustazah Lulung silakan.
Bagaimana ada seorang janda punya anak tapi suaminya nggak ngasih nafkah. Nafkahnya ke anak ya Pak Ustadz ya? Iya, nafkah. Maka dia zolim. Karena bagaimanapun kalau seorang mantan suami nggak ngasih ke istri nafkah itu wajar. Karena kan ada yang namanya masa idah. Masa idah udah lewat, uang idah udah lewat dong. Tapi kalau anak, apalagi anak perempuan anaknya, maka sampai dibiayain sampai menikahnya. Bahkan kalau laki-laki sampai ya paling banter lulus SMA ya Pak Ustadz ya. Kalau dia udah bisa bekerja sendiri baru kita lepasin. Tapi kalau dia nggak ngasih juga, satu dosa sih urusan Allah. Tapi dia zolim. Apa zolim? Intikosul hak, sudah mengurangi hak orang lain. Karena apa? Arijalu kawamuna ala nisa, laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istrinya. Walaupun mantan tetap aja ngasih askinuhunna. Hai itu sakantum, kasih dia tempat tinggal di mana kamu tinggal. Jadi kalaupun cerai kita bisa kasih rumah, kasih fasilitas, itu emang ada dalam Al-Quran. Makdarit, maka dari itu Qurannya dibaca. Surat At-Talak tuh di situ. Kalau memang kita bercerai pun tetap kasih fasilitas buat anak. Anak, ya Gitu. kalau istrinya mah udah nggak usah ya. Hah? Istrinya mah udah nggak usah ya. Istrinya jagain anaknya, tetap Iya. aja di rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Islam mengatur setiap sendi kehidupan kita. Bahkan kembali lagi bahwa semua yang diatur itu pijakan dasarnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran intisarinya adalah bagaimana diri kita bisa mengenal Tuhan kita. Karena barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Pada saat kita mengenal Tuhan kita maka kita yakin bahwa Allah itu dekat. Allah akan selalu bersama kita dan kita selalu yakin bahwa hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa konsep dalam Islam kalau ditanya Tuhan Islam seperti apa? Tuhan di dalam Islam ya tinggal sebutin surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak dan juga seluruh pemirsa iNews, saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita tutup mari kita berdoa. Semoga Allah berikan berkah dan keridhaannya kepada kita semua. Dan untuk itu pada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Ki. Mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taslih lana ahwalana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah dari bergantung, berharap dan takut kepada selain-Mu ya Allah. Jangan jadikan ya Allah dunia ini ya Allah sebagai sesuatu yang kami sandarkan dalam meraih kebahagiaan kami ya Allah. Jadikan kebahagiaan kami hanya ketika kami dekat kepadamu ya Allah. Ketika kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah dari selain-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak dari guru-guru kita dan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Jangan jauh dari Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tidak hanya menghafal, tapi mari kita maknai Al-Quran dan terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga tidak hanya diri kita, anak keturunan kita pun kelak juga akan menjadi orang-orang yang menebarkan Islam. Dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Menebarkan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Fattaqullaha mastata'tum. Bila fisabil haq fasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa juga untuk follow IG dan subscribe channel YouTube Cahaya Hati iNews dan tonton live streaming di channel Cahaya Hati iNews. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Acara ini dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.